Oke, Assalamualaikum, Cak, sehat? Waalaikumsalam. Sehat-sehat. Ya, doakan semoga tetap sehat lah. Amin, amin. Enggak ada ini, Cak, sedang di mana sekarang? Sedang di Madura katanya. Oh iya dong, kembali dulu ke tanah Kem- kelahiran dalam rangka membangun negeri yang penuh keadilan. Oke. So, iya bahasa ini ya. Bahasa akademisnya masih keluar, masih udah pulang kampung ini. Ya, kalau lulus SPS itu harus begitu. Betul, Karena betul. mau lulus aja ya harus ujiannya seperti ujian Nabi. Saya dengar-dengar Cak lagi gak sehat ini. Ya, Covid ini. Kena Covid apa? ini gara-gara kurang ngopi sama si bos. Biasanya kan di kosan sama situ terus Oh, ngobrol. Itu kurang gitu. kurang main PS ya kayaknya. Ya, kurang main PS. Betul. Cak, kita ngobrol tipis-tipis lah, Cak, ya. Ini setelah kita pulang taraweh ini kan. Kita ngerokok ini bukan siang hari kan, ini takut nanti ada yang bilang kita ngerokoknya siang hari gitu. Bisa Ini jadi. waktu kita ini waktu malam ini. Cak, kita ngobrol-ngobrol tipis perihal pengalaman Cak di sekolah pasca sarjana, yang kedua nanti saya ingin nanya-nanya perihal tesis yang diteliti oleh Cak Sofa ini. Pertanyaan Oh iya. pertama, Cak S1-nya di mana, Cak? Kalau S1 saya di Nurul Jadi di pesantren di Di Python, Pak itu tuh di mana, Cak? Python Probolinggo, Jawa Timur. Masuk tahun berapa itu S1, Cak? Terus saya S1 itu masuk 2012. 2002. S1 2012. 2012, Cak. Ya, 2012 saya. Lah kirain sepuh sepuh, Cak. Saya aja S1 masuk 2009, Cak. Enggak, 2012. Hanya saja memang saya lagi nganggur 2 tahun dalam rangka mengikuti ayat untuk berkeliling dunia. Oh, gitu. Berarti lulus S1 tahun Tahun 2016. 2016. Kemudian setelah itu masuk ke sekolah pasca sarjana di UIN Jakarta tahun langsung itu. Langsung, langsung. 2016 itu. 2017 awal. Karena kan 2017. Genap ya, di semester genap ya masuknya. semester genap, daftarnya 2016. Lulus tahun di sekolah pasca sarjananya? Aduh, malu saya. Lulus tahun berapa ya? Malu. Biasanya 2 tahun, ini lulusnya mundur ini. Mundur ya. Kayak memaksimalkan jatah yang udah dikasih oleh kampus ya. Kalau nggak salah saya lulus 2020 itu. 2020. Saya lulusnya gara-gara ujiannya macam ujian Nabi. Oh, nanti Cak ceritain ya gimana itu perjuangan Cak bisa lulus dari sekolah pasca sarjana. Oh iya, harus. Oke. Cak, coba ceritain sebelum nanti Cak berbicara perihal proses penyelesaian tugas akhir tesis. Pengalaman Cak di sekolah pasca sarjana UIN Jakarta tuh gimana, Cak? Jauh dari Probolinggo kan, S1-nya, kemudian masuk ke Ciputat. Apakah memang harus menyatukan frekuensi pemikiran atau dan lain sebagainya? Coba ceritain, Cak, pengalaman sekolah di UIN Jakarta, sekolah pasca sarjana. Oh ya, betul ya. Sebelum masuk jauh pengalaman ke sekolah pasca sarjana di UIN Jakarta, sebenarnya ada beberapa cerita menarik. Di S1. Saya dulu sering suka debat lah dengan siapapun jika tidak logis menurut saya. Saya memang dari tahun 2000 sudah tidak di Madura sebenarnya. Sudah di pesantren sampai 2016 saya tidak. Jadi insya Allah dunia pesantren saya sudah tahu seluk-beluknya dari paling kecil sampai paling besar, dari kedudukan santri sampai kedudukan paling besar saya sudah. Jadi setelah lulus, saya lulus MA itu 2020 sebenarnya. 2010. 2010, kemudian 2011 saya nganggur karena ya dalam rangka pengabdian, dalam rangka juga melihat dunia lain dalam rangka bukan dunia gaib, dunia luar yang harus saya ketahui. Ya,
Terus kemudian 2012 lanjut S1 sampai 2016, baru kemudian mau lanjut S2 ini saya ada beberapa perdebatan dengan orang tua. Sebab ketika saya bilang dan memutuskan saya ingin S2 di Jakarta, wah semua ribut keluarga. Karena apa? Karena wajah UIN Jakarta ketika itu dikira ekstremis. Karena selalu menyebutkan ada teman-teman abah di Jakarta datang, jangan masuk UIN Jakarta, UIN Jakarta. Loh, tambah penasaran dan buat saya tambah semangat. Ada apa? Orangnya, kalau saya begitu, kok bisa saya dilarang masuk ke UIN Jakarta? Karena ekstrim katanya. Karena kan banyak lulusan UIN Jakarta jadi nabi itu, malaikat. Terutama di fakultas itu ini. Fakultas Iya. ada yang nabi dan malaikat. Ya mungkin trauma gara-gara itu. Terutama dari pemikiran, katanya ada pemikiran Prof. Azumardi Azra yang mungkin tidak terlalu banyak diterima di kalangan orang Madura ya. Tapi bagi saya itu tantangan. Ada apa? Saya memang di awal nggak kenal siapa Prof. Azumardi Azra. Bagaimana pemikiran beliau udah tahu. Yang saya tahu lebih banyak ke konten ke pesantrenan, ke agama. Mungkin karena saya kurang bacanya juga. Akhirnya saya cari-cari di beberapa internet, termasuk karya beliau, termasuk beberapa pemikiran beliau. Wah, menarik ini. Apalagi bidang beliau di bidang sejarah ya beliau. Setahu saya lebih pada bidang sejarah, kemudian pemikiran beliau sangat luas. Dan itu yang saya lebih semangat lagi menuju ke UIN Jakarta. Saya ditawari dalam perdebatan tuh sengit. Wah, saya sampai orang tua saya itu menangis. Karena keputusan saya sudah bulat. Jadi orang tua saya itu kenapa kok harus di Jawa Timur aja, di UIN Malang aja, karena bisa lebih dekat. Di Jawa Timur saya sudah banyak teman. Di kampus mana saya banyak teman, karena sudah sering keliling juga. Dari teman yang paling bandel sampai paling walim ada semua. Akhirnya hanya di Jakarta saya belum pernah dijajah. Oke, saya harus menjajah Jakarta. Akhirnya 2016 saya sudah dekat dan dekat. Sebelum berangkat saya harus persiapkan diri, termasuk baca beberapa buku pemikiran Prof. Azumardi Azra. Kemudian saya juga harus ke Pare selama beberapa bulan. Kemudian baru saya langsung ke Jakarta ketika itu. Ya, disitulah saya langsung ada beberapa bergelutan. Di antaranya saya masih ingat ketika tes masuk, saya dites oleh rektor sekarang. Prof. Amani Lubis. Dan beliau ketat banget. Saya suruh baca kitab. Kitab apa yang beliau, kalau nggak salah ketika itu At-Tibyan fi Ulumil Quran. Karangannya Ali As-Sobuni. Jadi almarhum beliau. Allah maafkan. Jadi karya beliau fenomenal. Ketika itu disuruh baca ke saya baca sorogan sebagaimana santri ya. Dari pesantren ya, dari pondok. Kata per kata, aduh ketika itu saya debat sama Prof. Bu Amani, kok kamu bacanya begini? Harusnya baca dulu, kemudian diartikan secara global. Nggak bisa, Bu. Nggak ketemu nahwu surufnya kalau itu, Bu. Itu jadi Ibul Faid. Kamu tuh sekarang jangan jadi orang kolot di Jakarta ini. Dia mintanya per paragraf, per kalimat, kita ngertiinnya per huruf gitu kira-kira ya. Artikannya per kalimat. Jadi kalau ini mintanya per paragraf. Paragraf, iya. Paragraf, jangan satu-satu. Itu mah kolot. Tapi tidak masalah lah sama beliau. Ngangguk. Ketika tes terakhir, tes Al-Quran, beliau gini, Bu, saya gak mau buka Al-Quran. Sampai dipersilakan saya suruh baca ayat apapun, juz berapapun. Saya bilang gitu ya, saya tantang aja. Ya ketika itu masih freshnya hafalan Al-Quran saya gitu. Iya. Sebelum banyak maksiat dan meluntur ya. Sebelum dibajak oleh Samian kan ini. Ayat yang sama Samian jadi hilang semua itu. Terus lanjut ceritanya, Cak.
Ya terus disuruh baca beberapa ayat Al-Quran di beberapa juz, kemudian di akhir coba cari ayat yang ada nama saya. Amani pokoknya. Oh, beres. Langsung baca. Oke, lulus. Mau langsung gitu. Masih ingat nggak ayat yang dibaca apa? Iya, Apa awalnya ayatnya? annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun wa minhum ummiyuna la ya'lamuna kitaba illa amaniya Oh wa in iya. yadun. Nah, kepada rektor kita kalau dengar ini kalau dengar ini percakapan, nah ini satu-satunya mahasiswa yang menghadirkan ayat Al-Qur'an yang ada identik dengan namanya. Iya, Amadiyun. saya disuruh cari, ayo kamu baca, cari dalam Al-Quran ayat yang ada nama saya. Kirain Kak yang ini man amanabillah itu bukan amani, jadi amanah berarti ya. Bukan. Ada lagi satu kejadian yang buat saya itu pengalaman tersedih, iya, tapi juga menjadi pengalaman terbaik saya juga, ya. Saya juga ketika itu diajar mata kuliahnya ketika itu mata kuliah sejarah yang Prof. Azumardi Azra menjadi pengampu utama. Ketika itu nggak masuk, kemudian diganti oleh beliau. Karena wakil beliau ada Bu Amani. Itu pertama kali saya buat makalah, saya sudah pakai masodir beberapa kitab, karena saya tahu udah dengar bahwa Bu Amani ini kejam. Saya pakai beberapa kitab. Ketika itu saya dapat judul tentang masalah sejarah-sejarah wanita. Jadi saya mengangkat beberapa sejarah-sejarah wanita, beberapa karya, juga beberapa sumbangsihnya kepada Islam. Banyak sekali lah yang saya angkat beberapa wanita ketika itu. Tapi ketika itu makalah saya dibuang. Oh, ini pengalaman yang sangat pahit, tapi juga menjadi pengalaman terbaik saya. Saya tidak bisa tidur itu 2 hari 2 malam. Itu saya nginep di rumah teman saya. Namanya, kalau nonton, namanya Rizky. Ada dekat rumahnya juga di Ciputat di belakang kampus 1. Jadi dibuang makalah saya. Loh, kenapa Bu makalah saya dibuang? Di depan teman-teman, rasa malu saya luar biasa. Saya mahasiswa baru, kemudian nulis makalah yang harus dituntut dengan suasana UIN Jakarta, dengan pemikiran-pemikiran yang harus luar biasa. Saya ngerjakannya juga benar-benar, ya buka kitab, masodirnya kitab, tapi dibuang-buang. Waduh, itu hancur semua. Apa saya harus keluar ketika itu di kelas? Tidak. Tapi enaknya dan bagusnya Bu Amani ketika itu tidak hanya membuang, tapi juga menjelaskan. Ini loh, membuka pemikiran saya yang harus juga baca buku yang banyak. Kamu itu buat makalah, saya suka masodirnya kita. Masodirnya bagus. Hanya saja yang Anda kutip itu tidak langsung ke sumber utama. Jadi memang saya baca kitab yang saya paham tentang masalah perempuan, kemudian saya sadur, saya kutip, saya taruhkan ke makalah. Tapi memang itu bukan masodir utama. Jadi beliau nggak mau, harus kitab utamanya. Nggak boleh kitab yang juga mengutip dari kitab yang lain. Waduh, dibuanglah makalah saya di depan anak-anak dengan 20 mahasiswa SBS itu dari segala umur. Aduh, akhirnya disuruh revisi, akhirnya saya revisi, saya cari kitab itu, sampai cari di online shop nggak ada, akhirnya saya cari PDF-nya dengan, kalau nggak salah ada beberapa juz lah. Saya buka lagi, akhirnya saya hapus masodir itu, jadi saya langsung rujuk ke kitab yang utama. Ya, itulah pengalaman saya dengan rektor yang sekarang itu, penuh dengan sejarah, tersedih, iya, terbaik juga. Ya. Dikasih nilai bagus nggak waktu itu? Ya, alhamdulillah nilai saya A. A+. Berarti ini betul. Suka dukanya itu nggak negatif, nggak positif, justru konstruktif ya Bu Amani ini ya. Takut tadi Ya, rektor kita dengar kemudian sepotong-sepotong kan bahaya ini. Wow. Tapi itulah, kalau serius di SPS saya kira bisa menjadi sumbangsih dan menjadi tambahan wawasan kita
terutama juga pemikiran kita. Luar biasa. Karena saya di S1 enggak seperti itu. Jauh dunia pesantren. Harus menyesuaikan lagi ya, Cak. Harus menyesuaikan. Aduh, begini ternyata begini. Saya juga sering ngumpul dengan senior-senior, gimana sih UIN Jakarta? Saya juga tanya-tanya, saya bandingkan UIN Jogja bagaimana, saya bandingkan dengan UGM bagaimana, saya bandingkan dengan UI bagaimana. Oh, UIN Jakarta ternyata lebih menonjol, lebih spesifik dari pemikiran. Kalau di UIN Jogja lebih spesifik kepada global, lebih terbuka. Jadi kalau tulisan memang UIN Jakarta kalah kepada UIN Jogja, tapi pemikiran ya semua merujuk kepada UIN Jakarta. Yes, yes. Dan saya baru tahu kalau S2 di UIN Jakarta ada 2. Ketika itu, saya sempat bingung. Ditanya oleh teman, kamu masuk yang mana? UIN S2-nya 2. Loh, kok bisa? Iya, ada S2 yang fakultas, ada S2 yang sekolah pasca. Sekolah pasca. Jadi sekolahnya dari jenjang S2 sampai S3, gak ada S1. Nah itu gimana kok bisa S2? Apa itu gara-gara ada masalah kemudian berpisah atau gimana? Cuman teman saya kurang ajar. Bukan teman, senior yang sekarang juga jadi DPR di Kabupaten Pamekasan. Jadi Nasdem Mas Hamidi. Jadi juga lulusan dari SPS Jakarta. Kalau kamu pengen pengalaman banyak, pengalaman yang luar biasa, masuk ke SPS. Luar biasa. Mau lulus, Masya Allah. Kalau di fakultas, gampang. Tapi agak mahal. Saya tanya, akreditasinya apa? Azumardi Azra ada di mana? Di SPS. Oke, saya masuk SPS. Karena Azumardi Azra di mana? SPS. Oke, saya mau pengen tahu di mana pemikiran untung waktu itu Prof. Azumardi Azra enggak lagi di Indomaret. Coba kalau ditanya Prof. Azumardi lagi di mana? Indomaret. Oke, saya ke Indomaret. Jadi S2-nya di Indomaret. Saya langsung ketemu. Jadi saya punya sana langsung ketemu Azumardi Azra. Termasuk ketemu dan didoseni oleh Prof. Quraish Shihab, guru favorit saya juga dalam bidang tafsir. Itu Kang Dani luar biasa. Yang mau lulus, Masya Allah. Luar biasa itu. Di SPS ujian yang mau lulus itu waduh sulit banget. Nah ini kan nadanya intonasinya itu udah waduh katanya. Ada apa sih, Cak? Coba jelasin. Bagaimana cara Cak sebelum nanti saya uji tentang substansi penelitian yang Cak tulis itu. Coba ceritainlah sedikit tentang perjalanan Cak lulus. Kan semester 1 udah, semester 2 udah, semester 3 udah, 4. Nah, setelah itu apa yang terjadi, Cak? Apa yang Cak lewatin? Kemudian apa ceritanya gitu kira-kira, Cak? Sebenarnya suka duka di SPS itu sudah banyak sekali. Termasuk ya ada beberapa godaan dan gangguan sehingga saya juga lulus agak telat. Yang biasanya 2 tahun saya lulus hampir 4 tahun. Hampir, tapi nggak nyampe 4 tahun. Nyaris. Hampir. Ya, nyaris. Sebenarnya kalau dihitung dari 2017, saya 4 tahun. Karena lulusnya 2020. Kalau nggak salah ya 2020. Karena memang dilihat dari prosesnya, saya ikut perkuliahannya, saya rajin lah. Hanya saja ada beberapa gangguan ya, diantaranya saya aktif di PDRI, aktif di kementerian dan segala macam, di bidang organisasi juga, akhirnya di OJK juga, akhirnya tesis agak terbengkalai sebentar, tapi karena saya ditelepon terus, ayo kapan mau selesai oleh orang tua, terus sama teman-teman dan yang lain, akhirnya saya juga semangat walaupun waktu saya terganggu, tapi memang nulis tesis di UIN Jakarta menurut saya itu kalau serius itu sulit. Serius itu sulit. Agak serius bisa. Hanya saja hasilnya tidak memuaskan menurut saya. Eman dari sekian pembayaran yang kita lakukan jika tidak diseriusi, eman hasil karya kita lah dengan menghabiskan banyak waktu dan biaya. Jadi saya nyoba nulis di S1 itu, saya nulis 1 hari
bisa 15 sampai 20 halaman. Bisa saya sehari. Tapi di SPS ini saya nyoba sehari semalam. Saya itu udah kenal semua itu teman-teman QR, White Room itu. Kenal semua dari seringnya saya ada di sana. Saya itu udah jadwal dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam pasti ada di sana. Kenapa? Karena saya harus baca jurnal. Karena kan di SPS itu syarat untuk lulus tesis ketika saya. Ya. Dari 100%, 80% harus jurnal. 20% harus buku. Jadi saya harus baca jurnal internasional yang harus banyak. Pokoknya 80% saya baca. 10 tahun terakhir lagi kan jurnalnya. Saya dituntut memang ya 10 tahun terakhir lah. Tuntut dengan ya buka banyak website jurnal. Aduh, itu yang sangat banyak. Dengan keterbatasan itu ya tidak apa-apa lah saya bawa kamu, saya buka Google Translate kalau ada beberapa masalah. Kalau nggak puas dengan Google Translate saya nelpon teman, nggak puas lagi saya buka kamus dan segala macam untuk memahami beberapa kata yang saya butuhkan. Harus baca, nulis, baca, nulis, baca. Sehari itu saya mau dapat 1 kaca, sulitnya minta ampun. Sehari semalam. Sudah berkali-kali dengan tiap hari saya ada di White Room itu dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Dapatnya 1 kaca. 1 kaca itu 1 halaman. 1 halaman. Saya nyoba berkali-kali. Saya pernah nyoba berkali-kali, saya bisa hanya dapat 2 halaman, itu pun hanya 4 kali kalau nggak salah. Sisanya 1 kaca. Saya mau frustasi tapi menyangkut masa depan, ya udah sampai mana saya kuatnya. Ya, itu suka dukanya luar biasa. Saya nulis tidak bisa. Dari saking saya baca jurnal, nggak nyambung, buka jurnal lain. Gimana ini? Saya baca, nggak nyambung. Ada jurnal lainnya agak masuk baca. Oh, ini agak masuk. Tapi ini masodirnya jurnal yang lain juga. Aduh. Itu dari saking pemikiran Prof. Azumardi Azra dan Prof. Amani yang saya tiru, juga Prof. Koresia, bahwa baca buku, baca jurnal harus biar tahu hasilnya apa yang Anda tulis. Walaupun penguji mungkin tidak terlalu paham 100%, karena yang nulis pasti paham 100%. Jadi kalau penguji tidak terlalu paham dengan tulisan kita, mungkin hanya dari 100 bisa jadi 80%. Kalau kita menangnya, kita paham semua. Nah, itulah tuntutan kita agar supaya memang serius menulis, walaupun sulitnya minta ampun. Itu dalam tulisan, belum ujian ya. Itu tulisan saja. Itu belum ujian. Jadi kalau serius, insya Allah senior saya semua pasti tahu kalau saya sering di White Room dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Biasanya saya jam 8 pagi sampai jam setengah 4 sore itu ada di perpustakaan. Karena mau ditutup, akhirnya saya pindah ke White Room sampai jam 9 malam. Enggak sampai bawa bantal sama kasur di White Room. Pengennya gitu, ada AC. Bawa kabel kan. Semenjak direkturnya Prof. siapa itu yang kemarin itu? Pak Jamhari atau Prof. Pak Asep? Enggak, yang Prof. Jamhari, Prof. Jamhari. Ya, yang sejak direkturnya Prof. Jamhari, enak sekali di White Room itu. 24 jam kan? Ya. Wah, enak sekali. Cuman saya bisanya sampai jam 10 malam, Cak. Saya sudah dari jam 8 pagi. Tergoda jadi pengen ngekos di sana ya? Banyak kok yang bawa bantal, yang banyak. Ya mungkin bisa jadi kalau tidur di sana ada ini. Saya nonton gara-gara kosannya belum bayar itu. Bisa jadi begitu. Oke, Cak. Pertanyaan selanjutnya, Cak. Apa namanya? Ya. Berapa lama Cak mengerjakan dari mulai proposal lah katakanlah sampai hitungannya bukan dari nulis ya, dari Cak daftar proposal sampai Cak itu dinyatakan sebagai magister di Pascasarjana. Kira-kira itu membutuhkan berapa bulan?
daftar proposal itu saya nggak ingat kalau bulannya, tapi saya ingat daftar proposal itu semester 3. Saya semester 3 sudah daftar proposal, terus kemudian diuji, lulus, walaupun penuh dengan beberapa perbaikan ya, karena saya harus tidak tahu lah suasana di UIN Jakarta, di SPS itu kan saya harus menyesuaikan. Ya pertama memang banyak, bahkan dari judul saya itu dirombak total, tapi saya pertahankan, alhamdulillah tetap bisa. Disuruh rombak total, hanya saja yaitu ada beberapa banyak perbaikan. Semester 3 saya daftar, lulus, selesai saya semester 7. 2 tahunan lah ya, 2 tahun lebih Ya, mengerjakan. sekitar itu lah. Lama. Semester 7 ya, sekitar itu lah. Oke. Karena memang saya di Jakarta kan juga harus menyesuaikan. Beda dengan yang sudah tahu suasana di Jakarta itu seperti apa. Oke, Cak. Pertanyaan selanjutnya, Cak. Ya, apa judul itu? Penelitian Cak itu apa sih? Judul tesis Cak itu apa? Oh, kalau tesis saya itu tentang masalah potensi keuangan mikro syariah. Studi gerakan sosial pemberdayaan ekonomi masyarakat di Pulau Madura. Apa dasar Cak memilih judul itu? Gap apa yang Cak temukan sehingga pada akhirnya judul itu layak untuk Cak teliti? Ya, saya ketika itu banyak ambil literatur di jurnal ya terutama, kemudian juga saya telepon, juga turun langsung ke beberapa koperasi syariah, termasuk punya Sidogiri, punya NU, punya Muslimat. Itu saya tanya. Gapnya itu ternyata melihat juga dari laporan BPS Jawa Timur, Badan Pusat Statistik, bahwa Madura itu ternyata dari 4 kabupaten menjadi penyumbang rakyat termiskin di Jawa Timur. Wah, ini ada apa ini? Kok dari tahun sekian sampai tahun 2018, 2019 ini kok nggak naik untuk mengurangi rakyat miskin, kok sulit sekali, ada apa? Nah, ternyata ternyata masyarakat Madura untuk masuk ke bagian pembiayaan perbankan, koperasi itu satu masih ada beberapa ketakutan, yang kedua ada beberapa trauma, yang ketiga mungkin minimnya edukasi tentang masalah ekonomi, keuangan. Akhirnya saya memutuskan karena saya menyangkut profesi saya, jurusan saya, prodi saya di S1 ekonomi syariah. Jadi saya ambil beberapa 3 koperasi. 3 tempat ini saya teliti semua. Yang pertama adalah BMT Sidogiri yang sudah terkenal itu. Terus kemudian ada BMT NU. Terus kemudian punya Muslimat perempuan. Jadi ada yang khusus umum, ada yang khusus, pokoknya ada yang khusus perempuan ada. Jadi karena yang banyak biasanya yang miskin kan ibu rumah tangga ya. Objek kajian yang Cak teliti itu representatif atau tidak menurut Cak? Oh ya, harus dong karena berangkat dari beberapa kasus kan. Artinya memang ini perbankan syariah itu terwakili oleh 3 tadi, Muslimat, kemudian Sidogiri, BMT, NU ya. Ya, perbankan dengan koperasi kan beda sebenarnya. Iya. Tapi yang saya lihat di Madura yang lebih berkembang itu koperasinya daripada perbankan syariahnya. Ya mungkin karena kurang edukasi saja. Kurang edukasi. Kenapa kok begitu? Kok saya bilang lebih banyak kepada koperasinya? Saya sampaikan kepada penguji ketika itu yang nggak percaya menurut saya. Saya bilang kepada Pak, di Madura itu kasusnya beda. Karena apa? Kok perbankan kalah dengan koperasi-koperasi syariah? Karena kalau di Madura itu sam'an wa ta'atannya adalah kiai sentral. Sentralnya adalah pesantren. Kalau kiai bilang kalah rektor Pak. Sampai rektor manapun bilang syek dulu. Tapi kalau kiai Pak punya karismatik yang luar biasa, yang tidak hanya diikuti kata-katanya, tapi juga
tingkah lakunya juga akan diikuti. Makanya banyak kiai, apalagi di sini banyak beberapa kiai besar dan pesantren besar itu lulusan Sidogiri rata-rata. Jadi akhirnya lebih banyak kepada koperasi syariahnya Sidogiri, BMT Sidogiri itu. Oke. Pendekatannya berarti pendekatan ekonomi syariah, Cak? Enggak, pendekatannya saya pakai fenomenologis. Fenomenologi. Coba jelasin dulu, Cak. Pendekatan Jadi, yang Cak. Pendekatan fenomenologis itu pendekatan yang fenomenanya aktualnya di lapangan bagaimana. Ya, di sini saya karena pakai fenomenologis agar lebih akurat, saya pakai 2 metode penelitian. Mix method punya saya. Ini yang belum banyak tahu anak-anak ya. Jadi saya pakai mix method. Yang pertama adalah field research, lapangan. Yang kedua saya pakai kuantitatif. Jadi pakai mix method. Kuantitatifnya pakai SEM. Pakai Israel. Ya agak sulit, saya cuman karena dipaksa, sebenarnya saya pengen pakai lapangan karena saya kurang ahli ketika itu di kuantitatif. Tapi karena dipaksa oleh pembimbing saya ketika itu adalah Prof. Kok bisa saya lupa sama pembimbingnya gara-gara saya ya nggak komunikasi ya. Sekarang jangan dipatihahin nih kayaknya. Harusnya jangan dipatihahin ya. ya salah saya mungkin karena nggak terlalu sering komunikasi dengan beliau. Jadi pembimbing saya itu ketika saya cewek ya, sik dulu. Saya buka dulu. Dan kontak nomor kontaknya. Nanti Coba. akan saya hubungi beliau karena saya ada janji bahwa seketika lulus akan mengirimkan beberapa barang produk Madura lah kepada beliau itu. Betul. Untung kita ada forum ini ya, jadi ingat sekarang. Ini saya diingatkan oleh Kang Dani ini. Luar biasa ini. Jangan-jangan hilang kontaknya ini. Profesor Dr. Ais Amalia. Guru besar ekonomi syariah UIN Jakarta. Maaf Bu kalau nonton ini bukan gimana Bu, tapi karena jarang komunikasi. Aduh, maaf ini gara-gara sudah berkeluarga mungkin. Berarti ini sebelum Lebaran parcel dari Maduranya harus cepat nyampe ini. Diminta alamatnya segera. Beliau yang banyak memberikan motivasi pada saya. Ayo Sofa, kamu pasti bisa kok pakai kuantitatif. Belajar gak apa-apa. Jadi ya belajar kemana-mana. Saya waduh, walaupun agak sulit gak apa-apa lah. Oke. Ya. Kemudian Cak, temuannya apa Cak? Jadi setelah lah perihal dasar pemilihan judul, kemudian gap yang Cak temukan di lapangan, kemudian metodologi penelitian, sekarang saya ingin mendengar hasil penelitian atau temuannya politik yang Cak temukan di lapangan. Apa yang baru gitu kira-kira Cak? Ya. Temuannya itu diantaranya setelah saya kan nyebar kuesioner ya. Saya nyebar kuesioner sekian ratus dari 3 nasabah koperasi syariah itu. Temuannya adalah bahwa memberikan signifikansi kepada masyarakat ekonomi kelas bawah utamanya, jadi bisa mengakses keuangan lebih mudah. Terus kemudian memberikan penyaluran pembiayaan kepada mereka yang membutuhkan, terutama di bidang yang produktif, bukan yang konsumtif. Jadi memberikan signifikan, memberikan pengaruh kepada mereka dalam rangka apa? Peningkatan penghasilan. Jadi mereka koperasi syariah ini memberikan pengaruh besar menurut saya dari hasil temuan tadi, memberikan pengaruh besar kepada tambahan penghasilan kepada masyarakat Madura kelas menengah ke bawah. Yang kedua juga ada beberapa temuan bahwa ternyata hal itu didorong dengan sentralitas kiai dan pesantren. Didorong hal tersebut. Jadi walaupun ya lucunya walaupun masyarakat Madura itu tidak tahu apa koperasi syariah secara baik,
Tapi mereka samaan waktu apa? Ya udah, katanya Kiai harus ke koperasi syariah, lebih bagus, lebih halal, dan lebih tenang. Padahal mereka juga tidak tahu seperti apa spesifiknya. Apa koperasi syariah itu bagaimana. Cuma karena derek Kiai ya bahasa Jawanya. Ikuti Kiai, ya udahlah. Kalau Kiai bilang begitu, insya Allah berkah. Jadi mereka berbondong-bondong ke keuangan ke 3 lembaga keuangan tersebut. Itu Kang Dani. Sehingga pada akhirnya semuanya. Atas temuan itu mungkin menjadi rasional kenapa koperasi syariah lebih diminati oleh masyarakat Madura tinimbang perbankan konvensional gitu kira-kira. Iya. Nah, betul. Kalau sebenarnya si konvensional lebih mendominasi. Kalau secara nasional, kalau bank konvensional pangsa pasarnya ya 80%-an lah. Tapi di Madura memang konvensional masih diminati banyak orang karena layanannya lebih mudah. Kemudian secara aplikasi juga mudah pelayanan. Ya mungkin karena sudah lebih dulu ada lah. Di Indonesia Berarti lebih dulu. Jika para manajer pemilik perbankan itu baca penelitiannya dan ingin bersaing dengan koperasi syariah itu sederhana, tinggal gimana strateginya itu mendekati kiai aja kan, salah satunya itu. Itu saya juga berikan masukan kepada beberapa karyawan Mandiri Syariah karena saya juga menjadi Mandiri Syariah di sini. Pak, sampean harus dekati para kiai karena nggak berkembang. Saya juga kasih. Akhirnya kemarin mereka juga ada komunikasi dengan PJN Pamekasan. Mereka juga masuk sosialisasi juga, memberikan akses keuangan yang mudah juga. Ya berarti ada perkembangan lah. Ya syukur-syukur kalau mereka nonton konten ini kemudian beli buku saya. Gitu. Oke, menarik. Jadi apa yang diteliti ternyata memberikan dampak terhadap kehidupan nyata ya. Jadi ya itulah pentingnya. Semoga para bupati, gimana Cak? Bupati DPR lihat konten ini. Semoga aja Bupati dan DPR di Madura lihat konten ini juga melek literasi. Karena apa? Sampai sekarang saya lihat data di BPS, 4 kabupaten di Madura ini menjadi penyumbang rakyat termiskin di Jawa Timur. Berarti nanti link video ini Cak becain aja secara pribadi ke Bupati dan DPRD itu, gitu ya. Ya itu. Biar mereka pada dengar apa yang menjadi ide, gagasan, kegelisahan dari Cak Sofa ini. Capek-capek 4 tahun meneliti, kemudian nggak dibaca kan percuma juga. Karena Cak sebagai warga Madura, warga bangsa Madura kan, kemudian Madura kan bangsa jatuhnya. Kan sempat jadi dulu kan negara Madura kan jatuhnya. Kalau nggak salah sih saya baca sejarah gitu. Kalau salah ya mohon ini. Jauh-jauh ke Ciputat kemudian meneliti di kampung halamannya sendiri dan ingin memberikan kontribusi terhadap kampung halamannya sendiri. Oke, Cak, terima kasih banyak atas ujian ulangnya. Saya sebagai penguji ulang tesisnya Cak Sofa ini saya kasih nilai 97,5. Ya. Oh begitu ya? 97,5. Jadi tidak perlu revisi, langsung saja nanti saya posting ini obrolan kita di kanal YouTube saya dari Krates. Makasih haturun. Ada closing statement-nya Cak Sofa setelah dinyatakan lulus? Tapi jangan lupa bahwa tesis itu melalui beberapa tahapan membuka beberapa pintu langit. Betul. Ada berapa ujian? Ada 7-8 ujian. Ya. Formalnya 5. Ya, saya kasih tahu ke teman-teman mahasiswa yang lain selain kampus UIN Jakarta, saya bilang kalau saya masuk kampus kamu 1 tahun saya bisa lulus. Setelah saya lulus dari UIN Jakarta, udah bisa sombong ya, udah bisa sombong kalau udah lulus dari UIN Jakarta SPS Pak ya. Semua banyak teman-teman saya selain dari SPS ya, apalagi di sekitar UIN Jakarta, di sekitar kayak IIKI, PT IKI, Ibnu Khaldun, kemudian Malang, Surabaya, yang lain kalau lulusan SPS siap bos. Itu juga kemarin disampaikan oleh Agus Gusman, katanya juga memiliki pengalaman yang sama.
lulus dari UIN Jakarta, siap, hormat. Oke, Cak, sehat-sehat, Cak ya. Amin, amin, amin. Saya mau ngopi dulu, sekarang mau taraweh, mau sholat isya dulu baru taraweh, kemudian ngopi sambil nunggu sahur. Hanya tarawih dulu baru isya ya? Ya, kalau orang Usuluddin, kita cari hukumnya gimana. Ini yang saya suka. Lulusan UIN Jakarta, ya semoga saja jadi malaikat. Jangan. Oke, Cak, kita stop dulu. Cak, sehat-sehat di sana. Jangan lupa jaga kesehatan dan puasanya lancar-lancar, Cak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.